Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita mau ibadah bersama-sama. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Sebelum itu marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kini kami mau beribadah bersama ya Tuhan. Kiranya Tuhan pakai hati dan pikiran kami untuk fokus dan tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, pada pagi hari ini ada Koko Albert yang akan menyanyi. Dan juga ada Jea. Dan ada Adele. Nah, mari kita memuji bersama I Will Sing for Jesus. Will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian dan syukur ku naikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan puja dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian dan syukur ku naikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan puja dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Adik-adik sekalian, kini tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita akan menyanyi dan memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu yang berjudul Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat
dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Tuhan ingat selalu, Yesus sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Tuhan ingat selalu, Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita tadi sudah memuji Tuhan dan sudah memberikan persembahan juga. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu dan kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami semua. Pada saat ini kami sudah memuji Tuhan dan juga sudah memberikan persembahan kami, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buat kami mengerti. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mengenal Tuhan Yesus ya, dengan banyak sebutannya. Ada kemarin kita sudah belajar tentang Tuhan Yesus itu juru selamat, dan pada saat ini kita akan sama-sama belajar yaitu sebutan Tuhan Yesus, yaitu anak domba Allah ya. Anak domba Allah, Tuhan Yesus itu anak domba Allah. Kita akan belajar bersama-sama. Untuk itu adik-adik kita akan melihat video yang akan ditayangkan berikut. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis,
dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Ya adik-adik, kita tadi sudah menyaksikan video yang sudah tampil. Dan di dalam video tadi sudah diceritakan tentang Yohanes ya. Yohanes diutus Allah untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, yaitu Sang Juru Selamat, dan disebut juga Sang Anak Domba Allah ya. Kenapa Tuhan Yesus disebut Sang Anak Domba Allah? Karena pada zaman dulu, pada zaman Perjanjian Lama ya, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, waktu Tuhan Yesus belum datang ke dunia, Allah mengutus umatnya untuk mengorbankan anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Hal itu dilakukan untuk penebusan dosa ya. Untuk penebusan dosa, Allah menyuruh umatnya untuk mengorbankan seekor anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela ya. Hal ini dilakukan juga untuk menunjukkan bahwa suatu hari Allah akan mengutus Sang Juru Selamat untuk mati bagi kita ya. Hal itu juga dilakukan untuk pada suatu hari, yaitu Tuhan Yesus akan datang sebagai Sang Anak Domba, menggantikan Sang Anak Domba untuk menebus dosa kita ya. Adik-adik, di dalam video tadi juga diceritakan juga tentang Yohanes yang menasehati atau berkhotbah juga untuk banyak orang ya. Nah, kepada banyak orang, dia berkhotbah kepada banyak orang bagaimana melakukan pertobatan itu ya. Nah, kalau kita sudah percaya akan Sang Juru Selamat gitu, kita percaya kepada anak domba itu, bagaimana sih caranya supaya kita juga ikut terselamatkan ya. Yohanes mengajarkan kepada mereka, pada orang-orang itu, supaya mereka melakukan pertobatan ya. Mereka menyesali segala dosanya dan harus membenci dosa dan meninggalkan dosa tersebut. Dan selain itu, Tuhan juga akan memberikan Roh Kudus untuk menolong kita dalam melakukan pertobatan tersebut ya. Dan Roh Kudus bukan
diutus dulu aja, tetapi Roh Kudus diutus untuk menolong kita melakukan pertobatan kita itu dari dulu sampai sekarang. Ya, adik-adik, contohnya kita bertobat ya. Misalkan adik-adik suka ada suatu ketika kita sedang main bersama-sama dan ada salah seorang teman kita yang memukul temannya hingga nangis ya. Nah, terus minta maaf, sudah minta maaf. Terus suatu ketika main-main lagi, anak yang memukul tadi memukul lagi. Nah, gitu. Nah, terus minta maaf lagi, berdamai lagi, dan suatu ketika memukul lagi. Nah, apakah itu yang disebut pertobatan? Tidak ya adik-adik. Kalau kita bertobat, kalau kita sudah mukul, sudah minta maaf, dan kita menyesal, dan kita berjanji di dalam hati untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi, kita tidak nakal lagi, kita tidak mukul teman kita lagi, kita membenci perbuatan kita yang tidak baik ya, kita membenci dosa kita, itu namanya pertobatan, itu namanya pertobatan kita. Ya adik-adik, sampai di sini cerita Lose, dan kita akan sama-sama menghafalkan ayat hafalan, yaitu Lose ambil dari Yohanes 1 ayat 29 sampai 30. Mari kita berdoa untuk menutup perjumpaan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah belajar mengenai bertobat, dan kami sudah mengenal Engkau Sang Juru Selamat, dan Engkau sebagai anak domba Allah. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Engkau berikan. Kiranya kami dapat mampu melakukan perbuatan keselamatan kami Tuhan. Kami boleh bertanggung jawab atas keselamatan kami dengan kami menyesali dosa-dosa kami, dan kami sungguh-sungguh bertobat akan dosa kami. Dan kami mohon Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk selalu dapat melakukan perbuatan baik yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sampai di sini dulu kita perjumpaan kita. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.